Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 17 Juli 2024. Saudara, jangan lupa mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa saudara, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rendah hati, tidak bermegah diri. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 10 ayat 5 sampai dengan 7, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan ayat 16, dan Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 27. Saudara-saudaraku yang terkasih, dulu saudara, saya selalu sulit sekali saudara untuk bersyukur. Walau saya telah banyak menerima kasih anugerah Tuhan Allah, tapi saudara, saya merasakan semua apa yang saya dapat adalah hasil keringat saya sendiri. Saya tak merasa kalau itu semua merupakan berkat dari Allah. Satu kali saudara, saat saya melihat seorang nenek penjual jamu di emperan kaki 5, dari subuh dia sudah nangkring di sana. Tapi belum ada seorang pun yang membeli saudara pada hari itu. Ketika jam 7 pagi sehabis mengantar anak ke sekolah, saya lewat di sana kembali dan saya hampiri dan memesan segelas jamu tolak angin. Lalu saya ngajak ngobrol untuk memecahkan keheningan. Setelah selesai, saya membayar, dan harga waktu itu Rp5.000 saudara. Apa respon nenek ini setelah menerima uang saya? Dia mengucap syukur kepada Gusti Allah yang telah memberi rezeki pagi ini. Walau hanya Rp5.000, dia tetap bersyukur. Saudaraku, saya pribadi saudara menjadi malu setelah melihat si nenek yang begitu bersukacita dan masih dapat bersyukur saudara. Walau baru pertama mendapatkan pelanggan di pagi waktu itu dan hanya Rp5.000 dia peroleh, tetapi dia masih bisa bersyukur saudara. Bagaimana dengan saudara-saudaraku yang saat ini sedang mendengarkan regi ini? Adakah juga saudara-saudara seperti saya yang sulit untuk bersyukur? Tuhan Yesus di dalam Injil hari ini mengajar kita semua untuk belajar dan tahu bersyukur saudara. Dalam perikop kita hari ini, pertama-tama Yesus bersyukur dan memuji Bapa di surga. Dan ia berkata dengan suara lantang, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Matius 11 ayat 25 sampai dengan 26. Orang kecil diberi Tuhan Allah hati yang penuh syukur saudara, dan penuh sukacita. Orang kecil selalu merindukan Tuhan Allah yang selalu memberkati. Dan orang kecil selalu merasakan kasih Allah yang luar biasa, berbeda dengan kita-kita yang pandai, yang pintar, yang kaya, yang semuanya ada. Mereka ini merasakan apa yang didapat merupakan hasil dari jerih keringat sendiri. Berbeda dengan si nenek tadi saudara. Yesus juga mengenalkan identitas dirinya sebagai anak dan Allah sebagai Bapanya. Mereka saling mengenal satu sama lain. Dan Yesus berkata, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku,
dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Matius 11 ayat 27. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus menyadari, saudara, bahwa diri kita ini tak ada apa-apanya, saudara. Segala apapun yang kita miliki, saudara, saat ini kita memiliki gelar, jabatan, sekalipun kita bos, penguasa, pengusaha, saudara, pemimpin, penguasa, itu semua adalah amanah yang dipercayakan Allah kepada kita, saudara, untuk mengelolanya. Di hadapannya kita semua sama. Di mata Tuhan Allah kita ini kecil, saudaraku. Bahkan dengan sombongnya, saudara, kita mengaku bahwa kita mampu melakukan segalanya dengan kekuatan dan kepintaran kita. Dari kesombongan ini, saudaraku, kita menjadi antipati dengan sekitar kita. Kita tak lagi hidup bersosial satu dengan yang lain. Dengan kesombongan ini pula, saudara, menjadikan kita jauh dari Tuhan. Kita tak dapat lagi melihat dan merasakan kasih Allah. Kita lihat Raja Asyur yang sombong. Ketika berhasil mengalahkan Yerusalem, dia berbangga diri dengan memegahkan kekuatan tentaranya sendiri. Sesungguhnya, saudara, Tuhanlah yang memakainya untuk menghantam Yerusalem agar bertobat. Lewat Nabi Yesaya, Allah berfirman kepada Raja Asyur, "Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku." Yesaya 10 ayat 5. Kesombongan dengan bermegah diri mendatangkan murka Allah. Dan kesombongan akan mendatangkan hukuman dari Allah, seperti Raja Asyur yang sombong, saudara. Adakah kita, saudara-saudaraku, yang mendengarkan atau membaca regi ini masih kesukaannya bermegah diri, sombong, selalu menyatakan kalau semua yang kita dapat ini merupakan hasil jerih payah keringat kita sendiri, dari kekuatan kita sendiri, kepintaran kita? Ingat, saudara, itu semua adalah anugerah kasih Allah. Itu semua adalah amanah yang dipercayakan Allah kepada kita. Ingat, saudara, melalui Injil hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita sekalian yang sombong. Dengan doanya kepada Bapa, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Yang dikehendaki Sang Baginda kita, Yesus Tuhan, saudara, adalah sikap rendah hati dan bergantung total kepada Allah yang menyediakan seluruh kebutuhan kita. Dan selalu bersyukur, saudara. Bersyukur seperti sikap orang-orang kecil, pemungut cukai yang menerima Yesus. Bukannya seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang menganggap diri pandai akan kitab suci sehingga menutup diri terhadap Yesus. Inilah yang berkenan di hati Bapa, yaitu kita yang mau hidup dengan penuh kerendahan hati, tidak sombong, tidak bermegah diri, yang hidupnya selalu bergantung kepada Allah secara total. Semoga dengan perenungan pagi ini dan berkat bimbingan Roh Kudus yang bersatu dengan Yesus dan selalu bersama Bapa, kita dapat hidup penuh rendah hati, menyerahkan seluruh hidup kita secara total kepadanya, kini dan sepanjang segala abad. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.